Dia akan datang menemui saya. Dia hanya duduk diam begitu ya selama berjam-jam, bermenit-menit, diam saja, duduk begitu, tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam saja. Nanti kalau saya tanya, kamu kenapa kok begitu, kok diam aja? Diam begini di sampingmu sudah cukup. Ada saja. Ada yang orang itu kalau cemas berlebihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ciluk banina bebek batur tang, ciluk banina bebek batur tang, ciluk banina bebek batur tang, ciluk banina bebek batur tang. Artinya apa, Tang? Apa lo? Artinya turtang itu apa? Apa ya? Wong saya cuma ngomong kok. Lah kalau ngomong ndak ada artinya yo jangan ngomong lo, Tang. Yo ndak boleh ya. Yo ndak boleh lo, Tang. Ngomong asal keluar ndak ada artinya. Artinya turtang apa? Ayo. Artinya turtang apa ya? Asal keluar oh Pak Le. Walah. Asal keluar toh. Gimana tadi? Turtang. Wah. Turtang. Artinya apa ya? Artinya ya dicari tahu sendiri saya. Lampunya gak saya buat kuning lor. Nanti kalau di layar tampilannya tuh kekuning-kuningan ya mohon maaf ya. Ini ya kalau lampunya dibuat kuning seperti itu apa-apa ya jadi kuning. Kulit saya itu kan hitam meles begitu ya. Coklat kecoklatan tua begitu. Ya kalau diberi cahaya kekuningan seperti ini kira-kira ya jadi merusuh ke kuning langsat atau enggak ini. Saya akan selalu menanyakan kabarmu lor, dan selalu berharap kabarmu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, di dalam lindungan Tuhan. Jangan pernah engkau abaikan, jangan pernah engkau abaikan. Saya kadang bingung, abaikan itu artinya apa ya? Jangan pernah engkau cuekkan, jangan pernah engkau lupakan kasih sayang Tuhanmu. Harus bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, karena yang kita terima dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Ketika mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Ketika mendapatkan masalah, innalillah. Pokoknya hidup kita itu apapun brengkentannya, apapun turtangnya, apapun jalannya, kita terus mengaitkan, kita terus gandengkan diri kita dengan Tuhan. Kita cantolkan, kita gantungkan, kita pasrahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalaupun kita berhubungan dengan makhluk, itu adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya jadi ingat ada yang pernah cerita, guru saya atau siapa ya, lupa saya. Ada banjir besar sampai hampir menenggelamkan rumah. Ada nenek-nenek tua di atas genting berdoa, Tuhan tolong saya. Datang tim SAR. Nek, ayo saya selamatkan naik perahu ini. Neneknya menjawab,
Tidak, saya mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Saya yakin Tuhan akan datang menolong saya. Tim SARnya pergi. Neneknya berdoa lagi. Tuhan tolong saya Tuhan. Tim SAR kedua datang. Nek, ayo saya selamatkan naik perahu ini. Neneknya menjawab, tidak, saya tidak butuh pertolongan makhluk. Saya yakin Tuhan akan menolong saya dengan keajaibannya. Tim SAR kedua hilang, banjirnya lebih tinggi. Biar kotor-kotor, neneknya tenggelam meninggal dunia. Di sana, ini cerita loh ya, bukan beneran loh cerita. Di alam sana, dia protes. Saya sudah berdoa minta tolong kepada Tuhan, kok tidak ditolong, bagaimana toh? Jawabannya simpel saja. Lah sudah saya tolong. Ini saya hanya cerita loh ya, sesuai yang diceritakan dulu. Lah Tuhan sudah menolongmu loh, Nek. Tuhan sudah mengirimkan pertolongannya berupa mengirimkan 2 tim SAR loh. Kok malah kamu tolak pertolongan Tuhan? Yo jadinya yo kamu sampai sini. Itu loh. Kadang kita itu ya memang yang namanya makhluk sosial, yang namanya manusia itu ndak bisa lepas dari manusia loh. Kita butuh manusia yang lain. Kita butuh bersosialisasi dengan manusia yang lain. Kita butuh in touch. Bahasa Inggrisnya benar atau enggak ya? Kita butuh berhubungan dengan orang lain. Pertolongan Tuhan itu kadang datangnya ya melalui orang lain. Manusia, sesama makhluk. Nah terus mintanya apa? Tiba-tiba Tuhan datang menolong begitu. Lah, wong mengirimkan makhluk saja sudah cukup. Seperti itu ya. Kita itu harus bisa menangkap sinyal-sinyal pertolongan seperti itu dalam hal apapun. Jadi jangan menjadi orang yang tertutup rapat begitu ya. Nggak butuh orang lain. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Yang namanya manusia itu tetap butuh manusia lain. Kedabusanmu ini dang. Bukan. Lah kok panjang sekali. Sudah hampir 7 menit kamu habiskan. Ternyata belum gedabrus toh. Belum. Waduh, tang. Waktumu nanti keburu habis loh. Kok ndak segera dimulai gedabrusnya, malah gelantur kemana-mana. Dimulai gedabrusnya. Dimulai sekarang. Iya loh, dimulai sekarang. Ayo. Temanya kali ini tentang cemas berlebihan, lor. Tentang cemas berlebihan. Tadi menceritakan tentang nenek-nenek seperti itu. Ternyata topiknya tentang kecemasan berlebihan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Cemas berlebihan itu sesuatu yang sangat tidak disarankan oleh siapapun yang mengerti pentingnya menjaga diri. Menjaga diri itu tidak hanya dari hal-hal eksternal yang bisa masuk ke dalam tubuh. Bukan. Menjaga diri itu kadang juga harus menjaga nih loh. Dari dalam diri kita sendiri nih loh. Ini bisa merusak diri kita loh. Merusak rohani, merusak jasmani. Ini dari dalam diri kita bisa. Salah satunya adalah kecemasan berlebihan. Cemas berlebihan itu datangnya ya dari apa saja. Dari apa saja. Masalah yang terlalu ekstrim bisa mengakibatkan cemas berlebihan. Apalagi ya. Banyak pokoknya. Saya tidak mau sebutkan. Nanti malah mempengaruhi. Ketika kita cemas berlebihan, kita harus bisa sesegera, secepat mungkin menemukan berbagai macam alternatif untuk meredam kecemasan itu. Ada banyak caranya. Teman saya ketika cemas berlebihan, dia akan datang menemui saya. Dia hanya duduk diam begitu ya selama berjam-jam, bermenit-menit, diam saja, duduk begitu. Tak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya diam saja. Nanti kalau saya tanya, kamu kenapa kok begitu kok diam aja? Diam begini di sampingmu sudah cukup. Ada saja. Ada yang orang itu kalau cemas berlebihan ya harus lari ke psikiater. Ada.
Pokoknya berbagai macam usaha harus dilakukan agar kecemasan berlebihan ini segera hilang. Karena kalau cemas berlebihan itu benar-benar beresiko. Menurunkan tak gembak, togleng, tak gembak, tak gembleng, tak gembak, tak gembleng. Saya kalau ngomong kok sekarang sering kami sosolan. Imunitas jadi super lemah. Nggak sekedar lemah, tapi super lemah gara-gara kecemasan berlebihan. Sakit fisik bisa terjadi. Jadinya kita itu tidak peka dengan lingkungan gara-gara kecemasan ini. Dan akibat-akibat lain yang pokoknya tidak enak-enak. Jadi kalau sedang mengalami kecemasan berlebihan, kalau kita tidak bisa meredamnya sendiri, segera cari bantuan. Temui orang lain. Lah ya ta, cerita tadi masuk ta. Hayo. Kita butuh orang lain. Kita minta tolong kepada Tuhan. Berdoa, kecemasan ini dihilangkan. Kadang Tuhan itu ya menurunkan pertolongan ya melalui orang lain. Ada saja. Jadi, ketika ada sinyal-sinyal pertolongan, meskipun itu datangnya dari makhluk manusia, kawan yang tidak pernah kita sangka, ya kita terima. Selama itu bukan sesuatu yang negatif dan menjerumuskan lebih dalam kepada kecemasan baru, kita terima. Kita syukuri, kita anggap itu pertolongan dari Tuhan. Nanti pertolongan datang berduyun-duyun. Ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, mohon pertolongan kepada Tuhan, pertolongan pasti datang berduyun-duyun. Dan kita terima dengan ikhlas. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan tetap mengakui bahwa kita manusia tidak bisa sendirian. Pasti butuh orang lain. Gedentale genten tabrong, jadi orang jangan bingung. Gemplak kuntang kuntis, jadi orang jangan egois. Gumpring labuh kepada orang lain kita pasti butuh. Guraku tong jemblong, jadi orang jangan sombong. Kita ketemu lagi di lain hari ya Lor. Cukup sampai di sini ya Lor. Akan saya sambung lagi di video selanjutnya ya Lor. Pastikan dulur sudah subscribe, sudah subscribe ya Lor. Tekan tombol loncengnya ya Lor biar dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam seperti itu ndak sopan, tang yang baik gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilupa. Nina, cilupa. Cilupa, Nina bobo. Cilupa. Ah.